yang datang dengan segala pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, bahkan juga segala kekurangan demi kekurangan kami. Kami datang hanya kepadamu pagi ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Pagi ini berbicara buat kami, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat memuaskan seluruh jiwa dan roh kami. Urapi jemaat-Mu, urapi keluarga kami, urapi setiap orang percaya yang menyimak dan mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Berbicara, berkata-kata bagi kami, kami siap mengalami mujizat-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita senang sekali karena semua bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Ada amin? Ya, kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan. Saya yakin mujizat itu bukan hanya berbicara masalah materi, keuangan atau apapun juga, tapi mujizat itu bisa terjadi setiap detik bagi kita. Kita masih bernafas pun itu mujizat. Ada amin? Kita hari ini masih bisa makan minum pun itu adalah mujizat. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama, yang akan kita alami bersama-sama. Tema firman Tuhan pagi ini, upah menuruti perkataan Tuhan Yesus. Katakan upah. Setiap kita mau punya upah. Upah menuruti perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal 5, nanti kita akan belajar bersama-sama di sana. Ada seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Nah, pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu upah menuruti perkataan Tuhan Yesus. Saya diingatkan dengan satu cerita untuk kehidupan saya. Pada tanggal 13 Desember 1988 ada satu musibah yang besar yang menimpa kehidupan saya. Waktu itu belum bertobat, waktu itu masih ikut-ikutan suka minum-minum. Dan kalau di Sulawesi Utara ini, ya termasuk daerah saya ini, itu biasanya kalau mau menyambut Natal, itu biasanya harus mempersiapkan diri untuk punya uang. Uangnya buat apa? Bukan kasih persembahan, bukan untuk kasih dana pembangunan di gereja, tapi uangnya dipersiapkan untuk pembelian minuman. Ya, kalau di Sulawesi Utara itu terkenal dengan minuman cap tikus. Jadi minuman ini itu minuman yang sangat berbahaya. Kalau minuman ini yang nomor satunya itu kalau disalut dengan korek api itu bisa nyala. Nah, bayangkan minuman seperti ini itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman saya berkata, ayo kita manjat pohon kelapa. Nanti kan kamu yang jago manjatnya, biar buahnya kita bisa jual, uangnya kita kumpul, nanti Desember kita beli minuman. Saya bilang oke. Dan singkat cerita kami lakukan itu. Kemudian saya panjat pohon kelapa. Saya ya hitung-hitung tuh pohon kelapa nggak terlalu tinggi-tinggi sih. Paling ada 17 meter, 20 meter tingginya. Dan menarik, ada satu pohon kelapa yang buahnya itu agak di atas. Jadi kalau ngambil buahnya mesti lewat. Mesti orang Manado bilang mesti lewat mafafannya gitu ya. Ya, daunnya itu. Nah, teman saya sudah bilang begini, sudah cukup, udah banyak ini. Sudah banyak kelapanya kita dapat. Yang itu gak usah dipanjat. Saya katakan apa? Tangguh.
tinggal satu pohon lagi, pohon yang ke-20. Nah, singkat cerita, karena buahnya di atas, jadi saya harus lewat ke atas. Waktu saya pegang dahannya itu dahannya copot. Waktu saya tarik lagi tangan kiri saya, di dahannya copot juga. Akhirnya apa? Saya lepas dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi, 17 meter. Ya, 17 meter itu saya masih ingat. Di dalam pikiran saya, hari ini saya mati. Tapi saya ingat benar, saya itu jatuhnya berdiri. Ya, kalau menurut survei antara kaki dan kepala, harusnya beratnya kepala. Tapi saya jatuhnya itu berdiri. Saya ingat sampai masih ke tanah, sampai di tanah kaki saya. Kemudian karena begitu beratnya mungkin tubuh saya, akhirnya saya terduduk. Waktu saya terduduk, saya sudah langsung hilang, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ini puji Tuhan, ada teman, ya, di sana itu bawa roda yang ditarik pakai sapi. Tadinya roda itu harusnya penuh dengan kelapa, tapi mau nggak mau dia muatin saya di roda dan bawa pulang. Nah, saya mau kasih tahu cerita ini. Itu waktu saya mengalami kecelakaan itu saya merasa menderita sekali. Itu belakang saya itu seperti sapi yang bongkok, ya, itu naik. Rupanya tulang belakang saya itu saling masuk, tidak patah tapi masuk. Jadi saya mengalami namanya penderitaan. Berbulan-bulan pergi ke tukang urut sini, sana, di sana. Wah, pokoknya ada yang diurut pakai botol bir. Tulang belakangnya itu sakit sekali karena kena tulang kan. Macam-macam. Dan saya merasakan penderitaan. Hampir setahun saya itu benar-benar terbaring. Dan kalau duduk lama, waktu itu udah mulai duduk. Kalau duduk baru 10 menit saja itu sudah lelah. Jadi waktu saya mulai masuk sekolah SMA kelas 1 itu banyak guru-guru tidak tahu. Jadi saya duduk di bagian belakang. Kalau sudah 10 menit saya berdiri, langsung suka diteriakin sama guru karena guru nggak tahu. Tapi akhirnya saya kasih tahu, saya pegal Pak, nggak tahan duduk. Nah, itu berjalan 2 tahun itu udah mulai pemulihan. Tapi hari ini saya mau ceritakan bahwa ada satu pribadi di dalam Yohanes pasal 5. Itu penderitaannya bukan setahun 2 tahun seperti yang saya alami. Tapi penderitaannya 38 tahun. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seorang yang menderita, Alkitab enggak memberikan penjelasan orang ini sakit lumpuh, orang ini sakit timpang atau sakit apa. Tapi banyak yang menafsirkan orang ini kemungkinan sakit lumpuh. Kenapa? Kalau kita baca perikop Yohanes pasal 5, ya, dan hari ini kita akan melihat 3 perkataan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 5 itu nanti kita akan lihat perkataan Tuhan Yesus yang pertama. Slide berikutnya kita akan lihat, berikutnya lagi kita akan lihat ada 3 perkataan Tuhan Yesus yang bisa membawa upah, khususnya kepada orang yang ditafsirkan sebagai orang lumpuh ini. Mari kita lihat sama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ini perkataan Tuhan yang pertama kepada pribadi ini. Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada 3 upah yang kita dapatkan
waktu kita mengikuti perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama dikatakan, maukah engkau sembuh? Dan today perkataan yang sama kepada kita. Mungkin kita tidak sakit fisik seperti seorang yang ditafsirkan seorang yang lumpuh ini, tapi mungkin kita ada banyak pergumulan demi pergumulan. Kita mungkin rohaninya saat ini sedang ada di titik rendah. Tuhan mau menawarkan sesuatu. Maukah engkau sembuh? Pagi ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kalau memang kita saat ini sedang mengalami kesehatan kita, fisik kita kurang sehat, pagi ini juga Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ada amin? Dan menarik, orang ini berkata, gak ada yang bisa nolong. Kenapa? Karena kalau malaikat itu turun di kolam Bethesda dan airnya goncang-goncang sama malaikat, siapa yang duluan masuk, dia sembuh. Nah, orang ini kemungkinan lumpuh, jadi gak keburu. Yang timpang mungkin lebih cepat, yang buta mungkin langsung terjun, yang lumpuh telah. Dan ini menarik. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Banyak loh orang KTP-nya Kristen, gak bisa merasakan itu suara Tuhan. Banyak loh orang dari lahir sudah Kristen, gak bisa merasakan apa perkataan Tuhan. Ditambah lagi, sorry, gak pernah baca Alkitab. Perkataan Tuhan semua ada di sini. Di Alkitab 66 Alkitab yang kita miliki itu semua suara Tuhan. Maukah engkau sembuh? Dalam semua aspek loh. Bukan hanya bicara fisik sembuh dari penyakit, tapi Tuhan juga sanggup menyembuhkan perekonomian kita. Tuhan sanggup menyembuhkan hubungan kita yang retak, baik suami istri, baik antar jemaat, baik antar keluarga. Tuhan sanggup memulihkan. Hanya pertanyaannya pagi ini, mau gak kita jawab? Saya mau. Waktu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ada banyak orang Kristen hidup, tapi dia membawa kepahitan kemana-mana. Ya, kemanapun dia berjalan pergi, dia membawa kepahitan. Dia membawa sakit hati di mana-mana, sehingga Tuhan tidak pernah berkati dia. Orang lumpuh ini tidak tahu kalau itu Yesus. Banyak kekristenan gak mengerti kalau Alkitab disampaikan, isi firman Tuhan disampaikan, itu adalah suara Tuhan. Sehingga mereka berkata, kok pendeta itu kerjanya nyinggung orang, kok pendeta itu selalu menegur orang. Padahal semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Maukah engkau sembuh? Maukah jemaat di tempat ini sembuh? Ada amin? Kalau hari ini fisikmu kurang sehat, maukah engkau sembuh? Setiap orang yang saya doakan kalau dia sakit, saya selalu katakan, dengan iman terlebih dahulu kamu sudah sembuh. Tapi tergantung orangnya. Kalau kita imannya udah tinggi dan kita berkata kamu sembuh, tapi dia ragu-ragu, dia khawatir, dia cemas, dia tidak percaya, ya tidak terjadi juga. Karena itu jawaban kita harus jelas. Waktu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Pria ini sih gak ngomong, mau sih Tuhan. Dia cuma ngomong, dia cuma bicara, gak ada yang bisa nolong saya. Ada loh bagian-bagian manusia tidak bisa menolong kita, tapi Tuhan siap menolong kita 24 jam full. Ada amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pujian yang kita naikkan tadi, bagi Tuhan tidak ada yang
tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semua bisa. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan mujizat seperti yang Yesus kerjakan. Lazarus 4 hari dalam kuburan, bisa bangkit, bisa keluar. Orang zaman dulu itu kalau meninggal itu diikat kain kafan, tapi dia bisa keluar. Gak ada yang keluarin, dia bisa keluar. Iya, Silas Saulus dalam penjara yang terkunci. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Waktu mereka menaikkan penyembahan, makanya saya dorong Bapak Ibu naikkan penyembahan day to day. Amin. Tadi Bu Sri hamba Tuhan ini sudah mengajak kita menaikkan satu pujian. Pujian yang kita naikkan tadi, berikan hati. Kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Dalam kesulitan, dalam pergumulan, kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Ada apa? Ini lagu luar biasa. Bapak Ibu kalau punya kuota bisa lihat di YouTube. Bagus banget lagunya. Menurut saya bagus banget. Tapi kalau menurut Bapak Ibu nggak bagus, ya sudah, apa boleh buat. Menurut saya bagus. Bukan karena suaranya bagus, tapi kata-katanya mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita harus berserah kepada Tuhan. Maaf ya, ada satu artis yang baru jatuh sakit ya beberapa hari ini. Uangnya itu seabrak-abrak loh. Uangnya banyak, tapi kalau udah pecah pembuluh darah, sekali lagi, ya uang itu tidak bisa apa-apa. Tapi kita bersyukur masih bisa makan singkong goreng. Amin. Giginya masih pada sehat-sehat. Ada juga yang pengen makan singkong goreng, tapi apa boleh buat, giginya nggak ada lagi. Hidup ini menarik. Waktu kita letakkan hidup kita kepada Tuhan, waktu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Mungkin pertanyaan Tuhan yang lain, maukah engkau diberkati? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau mengalami mujizat? Kita tinggal berkata, yes, aku mau Tuhan. Amin. Waktu kita baca firman Tuhan, Alkitab, kita ketemu janji-janji Tuhan, kita berkata, saya mau Tuhan. Ini terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu pernah membaca ayat yang berkata Tuhan akan memberkati kita 30 kali lipat, 60, 100. Mau pilih yang mana? Bos sering maunya tinggi-tinggi. Tapi pertanyaannya, kita serius gak dengan Tuhan? Kadang-kadang kan kita pengennya langsung 100. Kalau yang sekolah maunya nilainya 100 ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita udah serius dengan Tuhan? Atau kita seperti orang yang ditafsirkan orang lembu ini, belangak-belengok ya. Sama janji Tuhan tidak percaya. Dan dahsyat sekali, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan kita masuk ke perkataan Yesus yang kedua. Gak berhenti di situ Tuhan. Tapi slide yang berikutnya, Yesus bilang apa? Poin yang kedua, perkataan Tuhan Yesus yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu, walk, jalan. Wow, keren ya. Kaget ini orang. Bayangkan dia berkata, tidak ada yang nolong saya. Tapi hari, waktu yang sama Tuhan berkata, bangun, wake up, and go. Wah, luar biasa. Bangun, berjalan, walk. Bayangkan Bapak Ibu, 38 tahun gak kemana-mana, cuma muter-muter, pelan-pelan juga mungkin stroke berat. Kita juga gak tahu karena kita nggak kasih tahu jelas.
tapi 38 tahun ada di tilam, di atas tilam tempat tidurnya. Itu gimana tuh hidup? Tapi hari itu ada satu perkataan yang tajam. Bangun, berjalan. Wah, luar biasa. Seorang ini punya respon yang baik. Mari dibaca ayatnya. Yohanes pasal 5 ayat 14. Kalau yang punya suara keras boleh dibacakan. Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sorry. Ayat 8 sampai 9a. Ayat 8 sampai 9a. Ayatnya sama. Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat pinggannya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Haleluya! Bangun, angkat tilangmu, berjalanlah. Bapak Ibu, saya mau ajarin begini. Kita ini harus punya respon dengan iman. Waktu kita baca Alkitab, baca ayat firman Tuhan, kita harus punya respon yang luar biasa. Kalau Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus, kita harus yes. Aku yakin. Ya, nggak langsung berubah. Tiba-tiba ada satu karung beras di dapur. Dan itu juga kali. Itu namanya sulabim salabim. Tapi Tuhan punya cara-cara yang luar biasa untuk menjawab iman kita yang hebat ini. Ada apa ini? Waktu kita baca firman Tuhan yang berkata 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus Kristus telah tersalib di atas kayu salib dan oleh bilurnya kamu sembuh. Kita harus respon, yes, aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Kok gak ada amin? Saya udah berbusa-busa. Bapak Ibu gak ada amin. Bapak Ibu gak percaya firman Tuhan. Jangan-jangan ini orang lumpuh yang kedua. Sudah 38 tahun ini. Ya, dengan firman Tuhan, yes. Ada amin? Kalau orang-orang asuransi itu berkata, walaupun misalnya dikasih salam tengah malam, atau misalnya jam 7 malam, apa kabar? Selamat pagi. Saya cari tahu kenapa ya orang-orang asuransi selalu ngomong selamat pagi. Rupanya itu punya arti, semangat itu harus tetap ada. Ada amin. Nah, di dalam Tuhan semangat kita harus yes. Saya kutip satu ayat dari Matius pasal 4 ayat 23 dan 24, dua ayat. Yesus Kristus itu sanggup melenyapkan semua sakit penyakit. Amen. Maksudnya makan permen. Orang mah yes, amin. Bayangkan. Makanya ini dua ayat ini itu senjata saya untuk mendoakan orang. Dan kalau itu orang punya respon yang sama, saya yakin dia sembuh. Saya yakin dia sehat. Kenapa? Yesus bilang kok. Jadi Tuhan bilang kok, semua sakit penyakit. Tapi kenapa yang kanker didoakan kok gak sembuh? Menurut saya sembuh. Kalau cara Tuhan menyembuhkan macam-macam. Amin. Kadang-kadang kita kalau sakit itu fokusnya kepada penyakit. Saya punya cara begini. Kalau saya punya masalah berat, saya punya kesulitan, selalu saya tidak pernah mau fokus kepada masalah. Saya selalu fokus kepada Tuhan.
Kitab Mazmur berkata Tuhan yang punya langit dan bumi. Bayangkan, saya kemarin ngajarin mahasiswa bahwa Tuhan itu mencipta itu hanya dengan berbicara. Jadilah terang, jadilah matahari, bulan dan bintang. Bapak Ibu gak percaya kalau Tuhan dari surga bisa ngomong, hambaku bagalah hari ini sehat. Ada apa? Tuhan hanya satu yang dilukis oleh tangan Tuhan, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Manusia itu dilukis dengan tangan Tuhan. Manusia itu diciptakan dari mana? Manusia pertama dari mana? Tanah dan debu. Udah debu, sudah ada tanah. Dari tanah liat. Dari tanah liat. Alkitab jelas sekali Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Pulangnya isengnya kumpulin debu, terus bikin boneka-bonekaan. Bapak Ibu sampai sore juga, sampai malam nggak bisa tidur, nggak jadi-jadi. Mana bisa debu tanah bisa? Kalau Bapak Ibu ambil tanah liat baru bisa dibuat mungkin ular, mungkin patung-patung kecil bisa. Itu luar biasa. Makanya saya mau katakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Dari debu tanah loh. Oh, dirangkai oleh Tuhan. Bayangkan, dari debu tanah dirangkai oleh Tuhan dan bisa jadi manusia. Ya, kalau masih dari tanah liat, oh, manusia juga bisa bikin ya orang-orangan, tapi debu. Dan ini spesial cara Tuhan yang hebat untuk kita, untuk manusia. Jadi sesuatu yang mustahil. Bu Helga walaupun suka, maaf ya Bu, kerjanya nurut ya. Coba aja bikin orang-orangan dari tanah, dari debu tanah. Paling dia teriak-teriak sama suaminya, Pak, tolong Pak, gimana ini debu tanah gak nempel-nempel? Memang debu tanah nggak bisa nempel, iya kan? Lihat kemustahilan itu Tuhan bisa terobos. Makanya Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, berjalan. Hari itu berjalan, beri tepuk tangan buat dia. Jalan loh. Waktu saya masih mahasiswa di sekolah Alkitab di Salatiga, nama sekolahnya Alkitab Berea. Saya dapat tugas praktek bersama teman saya di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Karena gerejanya masih merintis, kita ini gereja masih merintis, tapi puji Tuhan jemaatnya sudah ada. Saya ditugaskan ke gereja yang jemaatnya nggak ada. Ya, satu ketika kita ibadah, yang datang cuma Mbak Putri seorang. Kita ada 3, 1 pendetanya, 2 pelayan dari sekolah Alkitab, saya worship leadernya, pendetanya main gitar, teman saya nyambut tamu, saya pimpin pujian, cuma pendetanya main gitar situ, jadi cuma 2. 15 menit jalan, kok gak ada jemaat datang ya? Tiba-tiba ada seorang wanita, seorang oma ya, kalau orang Jawa itu Mbak Putri datang. Jadi kita ibadah 4 orang. Nah, dengan kondisi seperti ini mendorong kami harus penginjilan. Dan kita masuk ke penginjilan. Hari Sabtu kita masuk ke desa-desanya. Nah, kalau di Jawa ini tuh enak. Rumahnya gede-gede, ya, luas-luas. Nah, di rumah yang luas ini, itu ada seorang bapak yang sedang duduk. Matanya sih melek. Tapi waktu kita deketin, kita sodorin tangan.
Kok nggak nyambut kita? Rupanya maaf Bapak Ibu, lagi buta. Rupanya lagi buta, sedang alami buta. Kita duduk, karena agak di desa ini jadi susah ini nyambung bahasa Indonesia. Tapi puji Tuhan pendetanya bisa bahasa Jawa jadi enak. Jadi dia bahasa Jawa ngobrol. Waktu kami duduk, kok ada suara ya? Ada suara. Aduh, aduh, aduh. Kita tanya, Pak, itu suara siapa? Rupanya ada seorang Mbak Putri, umurnya sekitar 90-an. Dan dia baru jatuh, jadi kakinya bengkak besar. Dan kita masuk, susah juga. Yang satu buta, yang satu gak bisa jalan, ya. Dan kita doa hari itu, yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa, saya yang doa, pendetanya terjemahkan. Kemudian dengan iman, saya yakin dan percaya hari ini Mbak Putri ini sembuh dan bisa jalan. Saya kayak orang gila gitu. Saya tiba-tiba angkat itu Mbak Putri ini umur 90 tahun yang kakinya bengkak gak bisa jalan. Saya angkat, saya suruh jalan. Terus saya lepas, keliling rumah. Jalan hari itu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah kita lah yang hebat. Minggu berikut kita visitasi di situ, Mbak Putrinya gak ada. Sudah jalan-jalan pergi ke rumah cucunya. Lihat Allah kita lah yang hebat. Hari itu dia sembuh, hari itu dia terima Tuhan Yesus. Hari ini saya nggak tahu masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan. Ini hebat, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Jadi kalau Tuhan berkata sembuh, pasti sembuh. Bangun, jalan. Jadi bapak-bapak, jangan hidupnya hanya merenung hidup ini. Aduh, kenapa saya ini susah ya? Kenapa saya ini lahir di tengah keluarga yang susah? Saya mau kasih tahu, bertobat kamu. Kamu harus back up, bangun. Kamu harus melangkah dengan iman. Tuhan pimpin saya untuk mengalami mujizat. Amin. Banyak orang Kristen hanya merenung, aduh. Dia nyanyi, pertolonganku datang dari mana? Gak bisa. Kita harus mengalami yang namanya suara Tuhan. Duduk, doa, datang kepada Tuhan. Tidak apa-apa, kamu keluar dari kamar, matamu bengkak, tapi kamu ketemu Tuhan. Kamu keluar dari kamar, seorang ibu keluar dari kamar, matamu bengkak karena kau menangis di bawah kaki Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau kau keluar dari kamar, matamu bengkak karena digaplok sama suamimu, itu salah. Harus datang kepada Tuhan dan harus melangkah dengan iman. Kita gak bisa berkata, nanti deh, pokoknya kalau kebutuhan saya kurang, saya nanti minta sama saudara saya. Gak bisa Bapak Ibu. Kita harus minta kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5 dan 6, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Makanya untuk mau bangun gereja saya gak pernah mengandalkan manusia. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pakai Bapak Ibu, Tuhan pakai siapapun, bahkan dari Irian sekalipun, kasih janji iman ke sini. Gak apa-apa, itu cara Tuhan. Ada amin. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dan saya tidak merasa tertekan. Kalaupun rumah Tuhan tidak bisa dibangun zaman saya yakin Tuhan akan pakai anak saya untuk membangun. Saya akan tinggalkan legacy bahwa kalian berdua harus bangun rumah Tuhan. Masa itu haleluya. Amin.
Tapi saya yakin, saya masih kuat, saya masih hidup, rumah Tuhan masih berdiri. Oh, haleluya, amin. Jadi kalau memberi jangan janji iman melulu lagi. Beras juga di rumah sudah habis, janji iman melulu. Gak usah ngasih deh, gak usah ngasih. Ya, waktu kita memberi, janda miskin itu langsung keluarin semua yang di dompetnya tertati-tati. Plot, masuk. Di rumah masih ada yang mau dimakan. Alkitab tidak mencatat begitu. Alkitab mencatat semua dia berikan. Jadi berarti dia pulang kalau nggak ada stok beras ya sudah habis berasnya. Tapi disinilah iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman belum melihat, tapi believe, percaya. Ada amin. Tuhan melihat hatimu yang percaya. Hari ini dompetmu kosong, kamu harus percaya, pasti Tuhan akan berikan berkat. Imannya hanya beberapa orang, amin amin. Yang lain tidak ada amin karena duit di rumah masih banyak. Haleluya. Tapi kalau saya memang harus hidup dengan iman. Ya, saya pernah mengalami melayani, ada gaji, ada payroll setiap akhir bulan. Tapi hari-hari ini saya belajar, lutut saya harus menjadi tebal karena Tuhan. Tapi saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Waktu Bartimeus berkata, "Yesus, Anak Daud, tolonglah saya." Banyak suara. Salah, diam. Bartimeus tetap saja berseru kepada Tuhan. Waktu kita mulai berseru kepada Tuhan, mungkin orang mulai berkata, dasar miskin, dasar orang susah, dasar turunan orang yang tidak ada. Biarkan saja. Terus dan terus kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan akan pulihkan semuanya. Yang penting kamu tetap rendah hati. Waktu ekonomimu mulai diangkat oleh Tuhan, kamu tetap rendah hati. Jangan pernah menjadi somat atau sombong amat. Engkau akan dijatuhkan dan engkau akan habis. Tetap rendah hati. Tuhan pasti kasih rumah Tuhan dan kita tetap rendah hati. Gak usah ketemu orang, hebat tuh, pendeta Malik hebat tuh, gak perlu. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau anak kita juara bukan karena dia hebat, Tuhan yang hebat. Makanya ajari anak kita dekat Tuhan, baca merenungkan firman Tuhan. Siang dan tambah siang dong. Ada amin. Ini luar biasa. Orang ini jalan loh. Waktu Tuhan bilang jalan, dia jalan. 38 tahun Bapak Ibu. Maaf cerita sedikit. Saya ini punya beberapa ekor ayam di kandang. Terus saya coba buka itu kandangnya, gak mau keluar-keluar tuh. Udah terbiasa ngurung gitu. Banyak orang Kristen gitu. Udah dikasih firman Tuhan yang hebat pun gak keluar-keluar. Di masalah, sakit, susah, pahit, benci. Keluar, jalan, bangun kepada hidup yang baru. Ada apa? Jalan 38 tahun jalan. Kalau kita ada di situ, ada orang lumpuh di sini, kita doakan sama-sama, terus dia jalan. Pasti kita berseru, haleluya, hosana bagi Allah. Betul lah.
Tadi saya lihat lagi video, maaf, yang dikirim oleh Pak Galan dulu. Waktu kita doain Opung Doli. Wow, saya mulai berkata, luar biasa ya, kalau kita sepakat doa sama-sama, orang bisa sembuh. Ya, amin. Makanya kita harus sepakat. Jangan jemaat berantem dulu kerjanya. Gak usah berantem, kita kerja sama, amin. Yang susah kita bantu, yang sakit kita doakan. Kerjanya berantem aja, capek pada tanya nanti tuh tumbuhan banyak nih. Bikin jemaat tak aku, jemaat harus aku. Amin. Yang saat ini yang sedang tonjok-tonjokan, peluk-pelukan habis ini, jadi teletabis kedua. Kita harus satu, suami istri harus satu, amin. Ya, kalau istrinya sakit, ditolong, dipeluki, dikasih semangat, pasti kamu sembuh ya, harus sembuh. Udah sakit, dimaki-maki, dikata-katain, tambah mati dia. Harus dikasih, amin. Makanya kalau saya ketemu jemaat sakit, mana pernah saya ngomong, kamu bisa diatur, dosa dulu, gak pernah kan? Tapi saya selalu katakan, pasti Bapak sembuh, pasti Ibu sembuh, betul kan? Coba angkat tangan di sini. Kalau yang sakit pernah saya kata-katain, saya marah-marahin, gak ada kan? Pikir Pak Larisma mau angkat tangan lagi. Rupanya rapi rambut. Udah buat kaget juga. Paling turun dari mimbar ini langsung peluk-pelukan, maafin saya ya, sudah melukai kami. Nah ini kekuatan. Waktu Tuhan bilang bangun, ya Tuhan juga nyuruhnya bangun bukan marah-marah loh. Kalau marah-marah itu orang gak bangun-bangun juga. Tapi Tuhan bilang bangun, ayo jalan. Jalan tuh orang kabur dia, gak bilang thank you Lord, terima kasih Guru, kabur langsung. Orang Kristen gitu kan, kalau udah ditolong kabur dia. Nanti kalau udah tepar lagi lontong. Iya kan, sifatnya begitu kan. Kalau lagi sakit lontong Tuhan, maksudnya lontong tolong, biarkan lah tolong gitu. Dari lontong jadi tolong gitu. Ya udah sehat, lupa deh pintu gereja. Ya kan? Aduh, memang di manusia ada 9 orang kusta yang ditolong. 10 ya? 10. Yang 9 mabur, ya. Yang 1 datang kepada Tuhan. Jesus, thank you. Ya kan? Kita udah diberkati Tuhan, bilang thank you sama Tuhan juga. Terima kasih Tuhan sudah diberkati, ya kan? Seringkali kita udah diberkati oleh Tuhan. Mohon, ya kan? Ya, nggak salah kamu, Bapak Ibu. Tapi terima kasih dulu dong sama Tuhan. Amin. Amin. Aduh, saya banget itu pastor. Memang saya selama ini nggak pernah terima kasih sama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, perkataan yang tajam yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kalau ada yang suaranya lebih keras lagi, bacakan Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini dahsyat sekali. Yesus berkata yang ketiga, ini orang udah kabur, tapi Yesus masuk ke bait Allah. Ketemu dia. Masih bagus ya. Udah sembuh, masih baik, balik ke bait Allah. Terus Yesus ingatkan apa? Today, hari ini kamu sudah sembuh. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Saya renungkan, berarti ini orang sakit karena dosa.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini warning buat kita. Kadang-kadang kita ini sakit karena kita gak tobat-tobat, gak berubah-berubah, dosa terus. Hari ini kita mau berubah, amin. Dan Yesus berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Di bagian terakhir, kalau kamu masih berbuat dosa, hati-hati, akan terjadi yang lebih buruk. Berarti kalau dikasih 2 kali lipat, dia akan menjadi orang yang tak berdaya. 38 tambah 38 berapa? 76. Udah benar? Tadi ketawain lo masuk di YouTube. Berarti penyakitnya lebih buruk lagi, berarti bisa 2 kali lipat. Jadi 76 tahun. Hati-hati. Kalau mau bertobat, bertobat serius. Amin. Kalau bertobat itu artinya dari menghadap ke sana itu berbalik 180 derajat. Maaf, kalau ada pria suka main cewek, tobat artinya dia gak main cewek lagi. Kalau ada pria yang suka mukul istrinya, tobat berarti dia gak mukul lagi. Itu nama arti bertobat, meninggalkan. Jangan tobatnya 360 derajat. Tobat, balik lagi. Tobat itu 180 derajat, artinya berbalik. Dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dari ikut simbolis, bahasa Sumatera, iblis, sekarang ikut Yesus. Amin. Ya, amin. Dari pelit, ini bahasa Sumatera, pelit. Jadi suka memberi. Pelit maksudnya, kikir. Kita harus berubah. Masa sih gak berubah-berubah? Pas jepret, lahir Kristen. Ya kan? Sudah dari kandungan lo Kristen. Kok gak tobat-tobat gitu? Hari ini kita pulang dengan pertobatan. Yesus berkata, engkau telah sembuh. Hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, kalian semua sudah sembuh. Artinya sudah berubah, sudah bertobat, sudah hidup dalam Tuhan. Kalian harus lagi sungguh-sungguh. Jangan balik lagi, nanti akan terjadi lebih buruk. Kita harus kepada kehidupan yang lebih baik. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Apa? Sampai selama-lamanya. Kalaupun ini Tuhan izinkan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Apa? Sampai selama-lamanya. Itu Bapak Ibu yang ngomong. Jangan besok saya tegur langsung kabur, langsung ganti agama, kecewa. Ya, orang Kristen harus punya mental yang kuat, harus luar biasa. Waktu kita kuat di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Ada amin? Ada amin? Mari kita simpulkan. Kesimpulan, ya sekali lagi kita harus hidup percaya kepada tawaran Tuhan. Tuhan bilang bangun. Tuhan bilang maukah engkau sembuh? Ini tawaran. Yang kedua, kita harus hidup menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang bangun, jalan, itu perintah. Dan yang terakhir dikatakan kita harus
hidup menjauhi larangan Tuhan, yaitu kita menjauhi yang namanya dosa. Ada amin? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau luar biasa. Hari ini kami Tuhan boleh belajar satu kebenaran. Seorang yang sakit 38 tahun, tidak berdaya, Tuhan tidak mengalami apa-apa, dan selalu dia ketinggalan berkat demi berkat. Hari ini Tuhan aku berdoa, kemungkinan juga kami seperti orang ini. Tuhan sudah berbicara tapi kami tidak ada respon. Tuhan sudah memberikan perintah tapi kami tidak melakukan. Dan Tuhan sudah mengingatkan kami supaya tidak hidup dalam dosa, tapi kami mungkin belum berhenti. Hari ini firman-Mu telah mengajak kami untuk kami stop berbuat dosa, stop di dalam segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga kami, berkati semua orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi kehidupan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan